dukung PID SPN Polda Bali dengan cara tonton terus, komen, like, subscribe, dan karena subscribe adalah gratis. Penangkapan patroli. Kapan kegiatan patroli dinyatakan baik? Secara maksimal apabila gangguan Kamtibmas itu terkendali dengan baik. Karena di sini peran petugas patroli adalah mencegah siswa. Jangan sampai kalian patroli hanya main muter-muter saja, sedangkan kegiatan-kegiatan yang harus kalian tangani, misalkan sebuah kemacetan atau perkerumunan orang banyak, kalian tidak sambangi di sana. Terpenting adalah dialogis dengan masyarakat. Yang kedua adalah memiliki kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat. Ketiga, keterpaduan dengan satuan kepolisian lainnya, sehingga potensi atau instansi terkait lainnya dapat bersinergi siswa untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di lapangan. Satuan lainnya ini kalian akan bersinergi dengan anggota intelijen di lapangan. Intelijen itu pengumpulan bahan keterangan untuk antisipasi kerawanan kemasyarakatan. Kalian pun yang nanti akan ditugaskan sebagai anggota patroli sama mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Jadi sampai sana ada yang perlu ditanyakan? Silakan siswa. (001) silakan. Pelaksanaan kegiatan patroli memiliki rentan waktu dan jam yang sudah ditentukan. Maka dari itu, kapan dan waktu itu dilaksanakan, kita sudah memiliki rangkaian harian. Jadi kegiatan kita pelaksanaan patroli itu berdasarkan rencana kegiatan. Di sana kalian tahu siswa, dari rencana itu sudah tertuang bahwa kegiatan dari pagi itu melakukan pengaturan 07 sampai 08.00. Anggota patroli itu melakukan pengaturan di daerah-daerah vital, misalkan tempat sekolah, yang kedua tempat ibadah, yang ketiga instansi yang memang betul harus kehadiran anggota kepolisian, yang keempat daerah-daerah wisata. Jadi kapan-kapan itu harus didatangi oleh kepolisian. Jadi kalian di rangkaian itulah memiliki patokan. Sekolah misalkan, saya kasih contoh, di 07 waktu zaman belum COVID ini, di 07.00 itu bahwa para siswa dan para guru itu sudah datang, sehingga kehadiran polisi sangatlah diperlukan untuk melancarkan arus lalu lintas di seputaran sekolah. Di 12.00 atau 12.30 nanti para siswa dan guru itu akan sudah pulang dari sekolah. Maka kehadiran kalian itu diperlukan untuk melancarkan kembali arus lalu lintas di seputaran sekolah tersebut. Daerah wisata, misalkan di jam berapa kira-kira di rangkaian itu akan tertuang bahwa tempat wisata itu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Nanti berdasarkan rangkaian itulah kalian melakukan kegiatan patroli. Sudah ada mekanismenya. Jadi kalian melaksanakan kegiatan patroli itu tidak terjun bebas. Berdasarkan rencana prakteknya, kalian akan pahami itu bahwa ada sip-sip juga yang harus kalian lakukan. Bisa dipahami 007? Dengan cara satu, berjalan atau bergerak, yaitu berpindahnya atau bergerak petugas patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang sudah ditentukan pada saat patroli. Yang kedua, berhenti, yaitu berhentinya petugas patroli di suatu tempat tertentu pada saat patroli untuk melakukan dialogis, pengamatan, penilaian karena menemukan hal-hal yang menimbulkan gangguan Kamtibmas.
Di sini saya tadi jelaskan siswa bahwa kegiatan patroli itu tidak harus berputar-putar terus, tidak harus bergerak. Manakala para petugas patroli menemukan hal-hal yang kiranya menyebabkan terjadinya gangguan keamanan, kemacetan di jalan, kalian harus diam di sana, berdialogis dengan masyarakat setempat, melakukan kegiatan pengaturan, sehingga kegiatan patroli tercapai dengan baik. Fungsi dan peran patroli yang dilakukan oleh petugas itu secara maksimal, sehingga keamanan, ketertiban, kelancaran dalam lalu lintas itu tidak terjadi di Wilkom anggota tersebut. Sampai di sana, kira-kira ada yang bertanya? Silakan. Kakak untuk menemukan bucket informasi atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan patroli. Itu berdialog dilaksanakan dengan cara menyampaikan ucapan salam, ini sudah secara umum. Petugas memperkenalkan diri, yang kecil menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Jadi ingat siswa, apa yang sudah saya tekankan bahwa senjata kita saat ini bukanlah senjata revolver atau senjata api, tapi kita berperan kepada dialogis yang baik. Maka kalian itu nanti secara komunikasi harus berdasarkan pada sikit. Nanti di pelajaran komplek kalian akan mengenal namanya sikit. Apa itu sikit? Suara harus jelas, intonasinya harus pas, kecepatan, tekanan dan irama. Jadi terus harus kalian kuasai. Agar apa? Agar maksud tujuan kalian itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak di lapangan itu kalian temukan karena dia mungkin memiliki sifat arogan, nada bicaranya tinggi. Maksud dia baik, diterimanya tidak baik. Maka dari awal sudah masyarakat tidak memberikan informasi dengan baik. Maka dari sinilah para siswa itu harus bagaimanapun caranya, tata cara komunikasi itu harus dipelajari saat ini. Karena itulah senjata kita untuk melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Kenalkan diri kalian, dan yang terakhir menyampaikan maksud tujuan kalian untuk melakukan patroli, sehingga komunikasi dua arah itu dapat terjalin. Nah, bisa saja nanti setelah komunikasi kalian dapat sudah nyambung, jadikan dia mitra kalian. Dari mitra itu memberikan informasi terhadap siswa atau terhadap petugas, sehingga sedikit-sedikit terjadi permasalahan atau kendala di daerah Wilkom patroli itu, sedini mungkin dapat diberikan informasi. Sedini mungkin bisa anggota patroli mencegah. Jadi itu siswa. Yang D, berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kalau baru kalian menjadi anggota polisi, nanti kalian berbahasa ketimur-timuran, sok bergaya nanti. Nah, ini yang tidak baik. Lakukan bahasa komunikasi yang memang betul tatanannya baik, sesuai EYD. Jangan sampai banyaklah nanti di lapangan yang mungkin kalian lihat. Jangan dicontoh itu. Yang E, jangan sekali-sekali memotong pembicaraan. Berikan dulu kesempatan informasi itu masuk, baru kalian masuk. Yang F, memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan permasalahannya. Bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik dan menjadi pembicara yang baik. Majemuk sekali siswa tugas anggota kepolisian yang ditempatkan di fungsi teknis patroli. Dari sinilah loncatan siswa untuk ke depan, entah itu mau masuk ke lalu lintas, entah itu mau masuk ke reskrim, entah itu mau ke intel. Dari sini akan dinilai oleh pimpinan, mampu kalian di mana. Kalau kalian mampu mencegah terjadinya Kamtibmas secara baik, berarti kalian cocoknya di Pulbakir, itu intelijen, pengumpulan bahan keterangan untuk pencegahan sedini mungkin. Kalau kalian posisi body bagus, penampilan baik dan mampu,
seorang anggota lalu lintas. Disinilah batu loncatan para siswa untuk mengembangkan diri. Layak tidaknya kamu di fungsi berikutnya. Memberikan empati terhadap lawan bicara. Saya ingin keaktifan kalian. Kalian mampu menjawab, dari sana saya menilai bahwa kalian mampu berkomunikasi dengan baik. Baik, memberikan empati terhadap lawan bicara. Kira-kira empati itu apa? Rekan siswa, jadi itu yang saya sampaikan di pertemuan ke-7 yang mencakup tentang strategi patroli dan metode patroli. Jadi saya rasa bahasa dan kalimatnya sudah sangat jelas. Untuk nanti ke depan kita bertemu di praktek. Nanti di sana saya akan kenalkan bagaimana tata cara mengisi belangku, tata cara berdialog dengan masyarakat yang baik. Nanti secara praktek kalian akan saya kasih gambarannya. Baik, selamat pagi para siswa. Jadi karena pelajaran patroli kali ini saya nyatakan selesai, maka para siswa silakan untuk beristirahat untuk di pelajaran berikutnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi.